Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, kita memasuki bulan Mei, sudah masuk bulan yang kelima, di minggu yang pertama, hari yang ketiga hari ini. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah untuk bisa menjalani hari-harinya sampai hari ini. Hari ini kita merenungkan satu tema yang sangat penting, yang menjadi satu pergumulan banyak orang tentang apakah hanya anugerah saja. Saudara dan saya boleh mengecap anugerah itu di dalam bentuk keselamatan kekal kita. Banyak orang ragu, banyak orang juga sebaliknya. Ketika sudah menerima anugerah, lalu memandang anugerah itu menjadi murahan, cheap grace, karena merasa aku sudah dapat anugerah, jadi aku sudah tidak perlu lagi berbuat apa-apa lagi. Saudara, saya mau memulai dengan seorang filsuf, dia seorang pengajar moral yang terkenal, yang bernama Immanuel Kant. Dia berkata di dalam salah satu tulisannya seperti ini, "If you punish a child for being naughty and reward him for being good, he will do right just for the reward." Kalau engkau memberikan hukuman kepada seorang anak karena dia nakal, atau sebaliknya memberikan dia reward, hadiah karena dia menjadi anak yang baik, apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, opa, oma, ayah, bunda, papa, mama, papi, mami akan mendapatkan seorang anak yang hanya melakukan kebaikan karena dia mendapatkan reward. Kenapa anak itu bagus, baik? Oh, karena nanti dapat reward. Kalau seperti ajaran daripada Immanuel Kant yang mengajarkan moral, satu hari anak itu akan bentur di dalam realita kehidupan. Ketika saya sudah berbuat baik, jadi karyawan, jadi mahasiswa, jadi apapun profesi kita, apakah ibu rumah tangga atau suami, sudah baik, tapi nggak mendapatkan reward. Malah seolah-olah mendapatkan hukuman. Kok begini? Padahal dari kecil saya diajarkan moral, kalau saya melakukan yang baik, saya dapat hadiah, saya dapat reward. Kalau saya tidak baik, naughty, nakal, melanggar, saya akan dapat hukuman. Ajaran daripada Immanuel Kant tentang bagaimana memiliki kewajiban moral yang baik separuh benar ketika diperhadapkan kepada realita kehidupan Bapak Ibu Saudara di dalam dunia yang sudah rusak. Ada orang-orang yang berpikir aku harus berbuat baik supaya aku mendapatkan reward, mendapatkan hadiah. Kenyataannya dia nggak dapat itu. Demikian juga hari ini ketika kita mau merenungkan satu tema tentang keselamatan. Orang-orang berpikir kalau aku melakukan yang baik, maka aku dapat keselamatan. Kalau aku mendapatkan yang baik, aku mendapatkan perkenanan Tuhan. Kenyataannya ketika dia sudah melakukan yang baik, kok begini? Aku sudah rajin berdoa, aku mungkin sudah rajin baca Alkitab, rajin menolong, rajin ini. Kok begitu banyak kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang saya alami? Maka dia protes, saya nggak mau lagi kenal Tuhan. Saya nggak mau lagi didoakan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena bentur dengan pemahaman-pemahaman dia tentang sebuah perbuatan baik akan berdampak sebuah upah. Kalau kamu nggak baik, kamu nggak dapat upah. Sekali lagi saudara, separuh benar. Kenapa? Realita kehidupan tidak seperti itu. Saya kenal orang-orang yang begitu baik, begitu moralnya baik, tapi juga tidak hidupnya dalam keadaan ukuran standar dunia, dia diberkati lebih baik dari orang yang nggak lebih baik dari dia. Maka dia bingung. Hari ini ketika merenungkan bagian ini, kita jangan salah ngerti saudara, bahwa dalam Alkitab, Tuhan sendiri menjanjikan engkau akan mendapatkan reward, mahkota. Mahkota itu kan upah. Aku berlari-lari sedemikian rupa, aku tidak mau sembarangan meninju, memukul, meninju dalam arti sebuah pertandingan. Aku gak mau habiskan energi aku, kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena aku sedang mengejar mahkota kehidupan
yang Tuhan janjikan. Dia yang janjikan, bukan saya yang nuntut. Tuhan janji, kalau engkau baik-baik hidup di dalam takut akan Tuhan, aku akan memberikan upah, reward, hadiah. Jadi tidak ada masalah dengan Alkitab bahwa Tuhan akan janji, Dia berjanji akan memberikan saudara dan saya hadiah, memberikan upah, memberikan mahkota, memberikan keselamatan kekal di dalam hidup kita. Tapi jadi persoalan ketika kita tadi sudah membaca di dalam teks Kisah Rasul pasal 15 ayat 5, dikatakan ketika Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan Barnabas dan teman-teman yang melayani di luar orang-orang non-Yahudi, di luar orang Yahudi jadi orang-orang non-Yahudi, maka orang-orang non-Yahudi bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Yunani, bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu dari berbagai penjuru yang dilayani oleh Rasul Paulus, lalu mereka bertobat dan mereka terima Kristus, lalu menerima Roh Kudus. Ketika laporan itu didengar oleh para rasul termasuk orang-orang Farisi ahli Taurat yang ada di Yerusalem, mereka mulai pikir, aku ini keturunan daripada Abraham. Abraham pada waktu itu 2000 tahun sebelum Masehi, di dalam Kejadian pasal 17, Tuhan katakan, kamu harus disunat. Dan setelah itu anak-anak yang dilahirkan pada umur 8 hari harus disunat. Sunat itu apa saudara? Ya kita sudah tahu, dipotong kulit katannya, laki-laki menggambarkan kepala di dalam keluarga. Dari peristiwa prosesi itu, penyunatan itu keluar darah. Maka darah yang keluar itulah Tuhan bilang inilah darah perjanjian. Tandanya kamu adalah milik aku, kata Tuhan kepada Abraham. Maka sejak saat itu, dari zaman itu Abraham, Ishak, Yakub, Esau keturunan terus sampai 12 suku. Sampai hari dicatatnya Kisah Rasul 15. Mereka yang menyebut dirinya, aku umat pilihan, aku harus disunat. Tandanya aku harus disunat. Namun peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi terus ditarik sampai abad pertama. Maka ketika ada orang percaya Tuhan, orang-orang Farisi, ahli Taurat bilang kepada rasul-rasul, ini orang-orang dari bangsa lain ya, yang sudah jadi Kristen ya, harus juga seperti kami disunat. Perhatikan di dalam ayat 5 Kisah Rasul 15. Kita baca sama-sama. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Hukum Musa itu diterjemahkan oleh para rabi pada waktu itu sampai 613. Banyak sekali, detail sekali. Termasuk urusan makanan yang haram, yang enggak haram, yang suci, yang enggak suci, bagaimana merayakan Sabat, perayaan-perayaan orang-orang Yahudi, semua begitu complicated, begitu rumit. Maka mereka katakan bukan hanya disunat, tapi juga harus seperti kami melaksanakan hukum-hukum Musa. Saudara yang kasih Tuhan, jadi apa artinya sunat? Di dalam perjanjian lama sunat adalah tanda. Di dalam perjanjian baru yang menjadi tanda bukan sunat lagi. Karena pada waktu sunat dilakukan keluar darah. Dan pada waktu Kristus datang, dia mati sebentar kita peringati, darahnya sendiri yang menyucikan saudara dan saya menjadi umat pilihan. Maka gak perlu lagi penyunatan secara lahiriah. Yang perlu adalah kalau kamu sudah percaya, maka kamu harus dibaptis. Sunat diganti dengan baptisan. Sebagai apa saudara? Sebagai tanda. Kenapa sebagai tanda? Karena orang-orang yang disunat pun yang menyeberang laut Teberau bersama-sama dengan pimpinan Musa, dikatakan mereka satu pun tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Artinya apa? Sunat tidak menyelamatkan orang masuk surga. Demikian juga engkau dibaptis tidak menyelamatkan saudara masuk surga. Saya pernah melayani satu orang karena satu dan lain hal dia kecewa. Terus ketika saya ke rumah dia banting kartu baptisan.
Saya berhenti jadi orang Kristen, dia banting kartu baptisan. Dia pikir kartu baptisan ini tiket masuk sorga. Jadi saya berhenti aja, saya nggak mau masuk sorga. Dia kesel, dia marah sama gereja. Dia marah dengan saya karena satu dan lain hal. Nanti saudara kalau mau tanya, boleh tanya saya kenapa peristiwa itu terjadi. Tapi saya jelaskan posisinya. Dan dia memang ya baru bertobat, belum lama, dan dia pakai seluruh pikiran-pikiran dia yang duniawi. Jadi kartu baptisan, tiket, dia pikirnya tiket. Kalau udah dibaptis, ada orang, udah gue berhenti, gue gak mau lagi, biarin gue gak selamat, dia marah-marah. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose. Mari kita baca, Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas, saudara dan saya sudah disunat. Memang di negara-negara maju tertentu masih dilakukan atas dasar medis, kesehatan, bla bla bla, anak-anak disunat. Tapi ini bukan sunat seperti di dalam Alkitab. Sunat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus katakan, sejak aku datang, penyunatan secara lahiriah yang sebagai tanda engkau adalah umat Allah sudah diabolis, sudah dihapuskan. Sekarang diganti dengan darah Kristus. Maka dari bagian ini kita berpikir, kalau gitu selesai dong Pak. Ya selesai. Pada waktu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ingin menambahkan, enggak cukup kamu terima Kristus, enggak cukup kamu percaya Yesus, terima Roh Kudus, harus ditambah plus sunat. Kalau sekarang mungkin kita sudah tidak ada lagi. Pak, di gereja itu Pak, yang habis dibaptis percaya Tuhan, mau kenal Kristus harus disunat. Kayaknya kita jarang. Ada yang dengar harus disunat? Kayaknya udah enggak relevan. Tetapi hari ini mungkin dengan plus yang lain, saudara. Kalau engkau sudah dibaptis, sudah percaya Yesus, plus misalkan kamu harus bisa berbahasa lidah. Kalau engkau tidak berbahasa lidah, itu artinya kamu tidak ada Roh Kudus. Kamu belum berbahasa roh, maka kamu belum diselamatkan. Ada banyak praktek-praktek di dalam gereja saat ini juga yang memberlakukan prinsip plus tadi dengan hal-hal yang lain. Ada gereja tertentu, pendeta tertentu, kalau kamu belum dibaptis di gereja ini, atau kamu belum dibaptis secara selam, atau sampai ke Sungai Yordan, kamu belum selamat. Maka rame-rame orang ketika dibikin acara tur ke tanah suci di Yerusalem versi Kristen, rame-rame ikut. Karena diindoktrinasi, kamu belum sah sebelum kamu dibaptis di Israel sana, di tanah suci. Ada banyak hal-hal yang lain, saudara nanti bisa kembangkan dan kita dengar, apakah memang harus seperti itu untuk saya menikmati anugerah keselamatan? Ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena keselamatan yang saudara dan saya terima benar-benar grace alone. Alone itu hanya salah satu hanya dari 5 hanya di dalam reformasi, salah satunya hanya karena anugerah. Tidak ada yang lain. Memang segampang itu Pak, saya selamat. Betul. Coba saudara renungkan. Renungkan dalam hidup kita, hari demi hari. Kalau kita menjalani hari-hari kita dengan pemahaman benar Tuhan, aku diselamatkan, aku disucikan, aku dibenarkan menjadi milikmu, benar-benar karena anugerah. Tadi lagu yang kita nyanyikan, itu lagu yang indah, merangkum bahwa segala sesuatu, termasuk kita boleh berpengharapan, kita boleh punya kekuatan, atau kita melayani orang lain, menjangkau jiwa, semua hanya karena apa? Anugerah. Jadi anugerah Tuhan mendahului semua perbuatan-perbuatan baik saudara. Sekali lagi,
Anugerah yang Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara, mendahului. Kalau Tuhan tidak kasih saudara anugerah, tidak kasih saya anugerah dari Dia, kita tidak bisa berbuat baik. Sekali lagi saudara, kalau Tuhan tidak kasih kita anugerah, kita tidak bisa berbuat baik. Mungkin akan bertanya, Pak, banyak orang-orang non-Kristen yang bisa berbuat baik, dia kasih bantuan sosial, bantu orang miskin, bantu ini, bantu itu, semua berbuat baik. Pertanyaannya saudara, perbuatan baik yang mana yang masuk berkenan dalam kriteria Tuhan? Kalau Tuhan memberikan kriteria 10, semua perbuatan baik itu tidak ada yang lulus. 7, 6, 5, enggak ada yang lulus. Maka sekali lagi, saudara dan saya, kita melakukan apapun, semua karena anugerah. Amin. Maka kita nggak bisa sombong, nggak bisa berbangga. Ini gara-gara saya nggak bisa. Atau kita kecewa, kenapa saya gagal Tuhan? Saya sudah baik loh, saya sudah rajin loh, saya sudah nasihatin dia loh. Makin dinasihatin makin jahat, makin dinasihatin makin brengsek, makin jauh. Aduh, kita terus kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak sanggup mempertobatkan dia. Setiap jiwa, tadi lagu itu merangkum, ketika saudara melayani orang, kalau bukan karena anugerah Tuhan, sampai mati. Kita bawa dia seperti kuda, saya sering katakan kepada orang-orang, bawa kuda ke depan danau untuk tinggal dia minum. Kepalanya tinggal tunduk, dia juga nggak akan tundukkan kepalanya. Saudara mau giring dia terus sampai seberapa jauh, seberapa baik perbuatan saudara. Kalau Tuhan tidak beranugerah, tidak mungkin dia bisa kenal Tuhan. Waktu saya memahami ini, hati saya menjadi penuh syukur. Tuhan, terima kasih. Karena anugerah-Mu aku bisa melayani. Karena anugerah-Mu aku bisa berbuat ini, berbuat itu. Karena anugerah-Mu aku juga diizinkan gagal, bukan hanya sukses. Bukankah kita semuanya mau sukses? Tapi waktu kegagalan terjadi, apakah kita bisa juga berkata, ini juga anugerah Tuhan? Waktu saudara sakit, doa, minum obat, nggak sembuh, saudara bisa melihat itu sebagai anugerah Tuhan? Atau anugerah Tuhan udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena aku nggak sembuh, karena aku tetap sakit. Sudah tidak ada anugerah Tuhan. Celaka saudara. Kalau kita pikir seperti itu, semua kita akan bertambah usia dan semua kita melemah. Ketika usia bertambah, Tuhan sudah tidak ada anugerah lagi. Salah total. Ini bagian pertama, bahwa ketika kita menyadari bahwa semua tanda-tanda itu adalah sebagai tanda baik sunat maupun baptisan. Yang kedua, masuk ke tema kunci kita pada hari ini. Di dalam ayat 8, ayat 9 dikatakan di sana, mari kita melihat, tetapi saya mau ajak saudara melihat dari ayat yang ke-14 pasal 16. Tadi kita sudah baca ya, bahwa di dalam ayat 8-9 Tuhan menyatakan, Tuhanlah yang menyucikan hati mereka oleh iman. Menyucikan hati mereka, maksudnya orang-orang yang percaya Kristus. Tetapi di bagian lain dipertegas lagi di dalam ayat 14 Kisah Rasul 16. Kita baca, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama siapa? Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Baca sama-sama. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh siapa? Paulus. Kenapa kalimat ini penting? Perhatikan, Tuhan membuka hatinya Lydia. Lydia yang dibuka hatinya. Maka perempuan-perempuan lain, bapak-bapak lain yang ada di ruangan itu, yang mendengarkan Rasul Paulus, yang hatinya tidak dibuka, tidak mendengarkan, cuma dengar tapi tidak mendengarkan. Beda saudara. Kita di sini mungkin ada 50-60 orang, tidak semua saudara mendengarkan. Kita mendengar, tapi ada orang yang hatinya dibuka oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dia mendengarkan. Inilah yang disebut anugerah. Maka saudara, ketika kita dengar firman,
kita dengar khotbah, atau baca Alkitab secara pribadi sendiri, ketika Tuhan kasih anugerah, Tuhan buka hati kita. Tuhan buka hati saudara, Tuhan buka hati saya, seperti Lydia. Maka Lydia di kota Tiatira menjadi salah satu pendiri gereja di Tiatira sekarang yang ada di Turki sana, hatinya dibuka. Dia percaya Kristus. Apa yang saya mau sampaikan? Kalau Tuhan tidak buka hati saudara, tidak buka hati saya, nggak bisa kita menerima Kristus. Nggak bisa kita diselamatkan. Satu ayat lagi di dalam Kisah Rasul 18, ayat yang bagian akhir. Pentingnya sekali, anugerah yang dari Tuhan bekerja sehingga orang menjadi percaya. Ayat 27, sama-sama ini dalam bahasa Inggris karena lebih jelas di dalam bagian ini. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed. Dalam bahasa Indonesia kurang jelas, saudara. Saya tidak maksudnya supaya ke Inggris-Inggrisan, enggak. Tapi memang di dalam bahasa asli King James International ESV, English Standard Version, itu dikatakan juga bahwa ini memang through grace, melalui anugerah yang bekerja, orang-orang ini diselamatkan dan menjadi percaya. Pasal 18 ayat 27. Kita lanjut ke dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Saya berikan beberapa ayat yang mau mengatakan bahwa kita ini karena anugerah Tuhan. Saudara, karena anugerah Tuhan kita bisa percaya, kita bisa melayani, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tadi perbuatan-perbuatan baik yang dikritik oleh Immanuel Kant beda dengan perbuatan baik yang dimasukkan dalam Alkitab. Ketika Tuhan bekerja dalam diri seseorang, anugerahnya diberikan, orang itu menjadi percaya, maka orang itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tanpa anugerah Tuhan, semua perbuatan-perbuatan baik saudara dan saya secara moral baik tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang Alkitab maksudkan. Di dalam ayat 12, Filipi pasal 2, ini bagian juga mengingatkan saudara. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu bagaimana? Dengan takut dan gentar. Jadi waktu saudara terima anugerah, terima keselamatan, terus perbuatan baik apa yang saudara buktikan, tunjukkan bahwa saudara sudah selamat. Banyak orang begitu bangga, saya sudah selamat Pak. Tapi gak kelihatan kamu sudah selamat. Kenapa? Karena orang yang selamat itu kelihatan. Kelihatan dari mana? Alkitab katakan dia akan work out your own salvation with fear and trembling. Saya tekankan di bagian ini, saudara perhatikan baik-baik. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya sudah selamat belum saudara? Kerjakan keselamatan kamu, bukannya kerjakan untuk keselamatan kamu. Itu dua hal yang berbeda. Maka jelas Paulus katakan kamu itu sudah selamat. Kalau kamu sudah selamat, sekarang kerjakan, berbuat baik, melakukan pelayanan, apapun yang kamu kerjakan bukan untuk keselamatan kamu. Jelas, not for your salvation, bukan untuk keselamatanmu. Tapi jelas di dalam Filipi 2 ayat 12, tidak ada kata untuk, tidak ada kata for, karena memang saudara dan saya sudah selamat. Orang-orang Kristen di Filipi sudah selamat. Maka Paulus katakan, kalau kamu sudah selamat, jangan lupa kerjakan, doing something, do, work out, kerjakan, work out. Ada orang punya niat, aku pengen lupa badan aku six pack, ini aku berotot, tapi dia nggak pernah work out. Akhirnya gimana? Hanya di angan-angan. Makin lama di Kelapa Gading makanan makin banyak, enak-enak, makin murah, ada yang mahal, ada yang murah. Lama-lama perutnya bagaimana? Pengennya sih six pack. Yang terjadi one pack. Bukan hanya one pack, makin lama makin maju nabrak mimbar.
Ini saya udah hampir nabrak mimbar ini. Ini work out. Kamu punya niat, kamu punya cita-cita, work out. Sekarang Tuhan kasih keselamatan kepada kita semua. Keselamatan yang sudah kita terima, apakah kita work out? Do you work out your salvation? Kurang lebih kayak gitu, Bu. Apakah saudara work out, kerjakan keselamatan yang sudah saya terima, yang sudah saudara terima. Waktu saya renungkan bagian ini, saya tertarik dengan kata selanjutnya, saudara. Kerjakan keselamatan saudara. Yang kita peroleh dengan anugerah, grace alone tadi, dengan apa? Sembarangan, asal-asalan, enggak. Dengan apa? Takut dan gentar. Fear and trembling. Itu artinya apa, saudara? Kerjakan dengan takut dan gentar. Saya kasih gambar orang lagi, dokter melakukan operasi. Ada nggak orang dokter lagi operasi angkat telepon? Oh iya, bisa. Besok kita bisa ketemu ke kafe, di kafe, ntar potong lagi. Bisa begitu? Nggak bisa. Waktu dia melakukan operasi bedah, apalagi ini seorang pimpinan kepala negara, gimana saudara? With fear and trembling, gentar ya. Aduh, mungkin dia 1 bulan udah doa puasa, ini yang dioperasi ini kepala negara, presiden, mewakili begitu banyak rakyatnya. Aku harus hati-hati, kalau sampai salah aja. Saya ingat Dr. Eka ya di Siloam, saya pernah baca artikel ketika dia membedah otak, batang otak, terus meninggal orang itu. Waduh, sampai 2 tahun atau sekian tahun dia nggak berani melakukan operasi lagi. Karena waktu itu saya mendampingi seorang yang kena stroke, terus ketemu Dokter Eka, terus cari tahu si Dokter Eka gimana nih, bagus gak nih, apakah dia seorang dokter yang pakar? Pernah ada cerita, dia pernah gagal melakukan operasi. Wah, stres, merasa gagal, merasa udah nggak bisa lagi jadi dokter ahli bedah otak. Yang saya mau sampaikan, ketika saudara dan saya sudah terima keselamatan, kerjakan, work out dengan takut dan gentar. Jadi benar-benar ini satu hal yang harus kita kerjakan dengan baik-baik, bukan asal-asalan. Banyak kita pelayanan asal-asalan, khotbah asal-asalan, melayani asal-asalan, banyak asal-asalan. Tapi waktu baca firman Tuhan ini, hati-hati. Kalau saudara dan saya sudah sungguh-sungguh selamat, orang yang sudah sungguh-sungguh terima keselamatan itu, Paulus katakan, kerjakan dengan takut dan gentar. Saudara pikir Rasul Paulus itu cuma ngomong? Enggak. Di antara orang-orang rasul-rasul yang berdosa, Paulus katakan, aku paling bejat, aku paling berdosa. Banyak kali kita merasa kita paling layak, kita paling beres, kita paling benar, orang lain semuanya enggak benar, saya yang paling benar. Rasul Paulus terbalik, di antara semua orang yang melayani sebagai rasul, aku paling berdosa. Aku bunuh itu para pengikut Kristus. Lalu aku terima anugerah, bukan berdasarkan jasa-jasa kebaikan aku. Saudara, kalau renungkan hari demi hari, makin kita renungkan anugerah Tuhan, makin saudara takut sama Tuhan. Percaya pada saya. Makin kita renungkan, aduh Tuhan, aku ini gak layak. Aku dulu preman, aku dulu jahat, aku dengki, aku benci sama orang, aku sombong. Makin kita renungkan, kita makin jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Gak ada tempat buat kesombongan, kebanggaan. Akhirnya Paulus katakan, tetapi atas anugerah yang sudah diberikan kepadaku, hanya karena anugerah aku menjadi seorang rasul, aku kerja lebih berat, lebih banyak dari semua rasul-rasul yang pernah. Betul saudara, dia buktikan. Dia kelilingi itu Eropa, dia kelilingi Asia kecil, dia kelilingi semua daerah untuk jangkau orang-orang yang dulu dia mau binasakan. Itu namanya work out. Mungkin saudara gak dipanggil jadi rasul. Saudara, kemarin ada pertanyaan di dalam retreat pemuda remaja di tempat ini.
Bagaimana sih kita hidup memuliakan Tuhan kalau di kantor? Saya bilang kalau ke kantor ya jangan terlambat. Jadi karyawan yang beres. Sehingga atasanmu, bos kamu ketika lihat kamu, kayaknya ada yang beda dari kamu. Kamu orang percaya siapa ya? Oh, saya percaya Kristus, Tuhanku. Jangan sampai saya pernah mendengar satu orang pemimpin, aduh Pak, saya nggak mau cari karyawan yang Kristen. Loh, kenapa? Karyawan Kristen itu pada males, pada nggak punya etos kerja, kerjanya asal-asalan. Bagaimana saudara bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana saya bisa work out, melaksanakan, mengerjakan keselamatan saya? Kalau di dalam hal-hal sederhana hidup kita jadi batu sandungan. Hari ini kita diingatkan saudara, kalau saudara sudah diselamatkan hanya karena anugerah, bukan karena jasa-jasa saya, melayani bukan karena saya ini, saya itu, no, tapi karena anugerahnya. Maka hari ini firman Tuhan ingatkan, kerjakan dengan takut dan gentar. Yang ketiga, di dalam ayat ke-6 dan ayat yang ke-7, saya akan baca, mungkin saudara bisa membaca bersama-sama ayat 6 dan ayat 7, 1, 2, 3. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ayat 28 Kisah Rasul 15 kita baca bersama-sama, bagian paling bawah, 1, 2, 3. Sebab adalah keputusan Roh Kudus, dan ini saya mau sampaikan poin penting. Namanya wahyu eksistensial. Apa itu wahyu? Penyataan. Apa eksistensial? Artinya orang-orangnya, keberadaan orang-orang. Jadi waktu Tuhan menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, Dia memberikan Roh Kudus. Itu laporan dari Rasul Paulus. Ternyata orang-orang yang menerima Kristus diberikan juga Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kristus, saudara dan saya bukan milik Tuhan. Ketika Roh Kudus tinggal, nah ini namanya wahyu, penyataan Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya, yang ada Roh Kudus untuk mengambil keputusan penting. Sekali lagi saudara, ketika saudara diselamatkan, ada Roh Kudus, maka kita bisa menyatakan atas nama keputusan Roh Kudus. Hati-hati, bukan sembarangan kita katakan, oh ini adalah keputusan Roh Kudus. Itu di Kisah Rasul 15. Ketika para rasul bersidang, mereka katakan adalah keputusan kami, juga keputusan Roh Kudus. Kok berani menyebut seperti itu? Karena orang-orang yang sudah ada Roh Kudus, dia melihat gereja secara keseluruhan. Siapa orang yang diselamatkan? Siapa orang Kristen? Enggak sembarangan, ini adalah keputusan Roh Kudus. Semalam ada sinar datang ke rumah saya, bilang begini, bilang begitu. No, tapi ini adalah keputusan yang sudah digumuli, dipikirkan, ini keputusan kami dan juga keputusan Roh Kudus. Apa maksudnya saudara? Maka ketika bicara tentang penyataan eksistensial kepada saya, kepada saudara orang percaya yang ada Roh Kudus, tidak bisa tidak. Saudara harus hidup dalam firman. Hidup di dalam ketaatan. Omong kosong orang yang tidak taat tapi semakin kenal Tuhan, omong kosong saudara. Hanya orang-orang yang taat akan Tuhan, Tuhan makin menyatakan dirinya. Reveal himself kepada orang-orang itu. Dan ini sudah terbukti. Makanya banyak orang-orang makin belajar makin gak ngerti. Makin ikut PA, makin belajar kita, makin masuk seminari, ikut seminar, justru dia makin tidak taat. Saya juga mengoreksi diri. Jangan sampai saya belajar, kok makin belajar makin jadi kayak jauh dari Tuhan. Ada saudara, orang makin belajar jadi ateis. Heran kan? Musinya kan makin belajar dia makin takut akan Tuhan. Saya dapat poin penting, karena orang itu tidak ada ketaatan
di dalam hidupnya. Penting sekali saudara saya. Ketika kita belajar firman Tuhan, bagian ini aku baca, saya harus bagaimana? Saudara pernah bergumul gitu? Waktu baca Alkitab, saudara boleh baca komentari, boleh baca tafsiran, boleh. Sekarang ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Gemini, macam-macam. Semua AI mode, semua sudah ada. WhatsApp juga sudah ada AI. Tapi poinnya adalah, apakah saudara bertanya, saya baca Alkitab hari ini, saya harus bagaimana Tuhan? Bukan hanya apa kata pendeta, apa kata tafsiran teolog-teolog penting. Saya sendiri urusan sama Tuhan baca bagian ini mau apa? Saudara pernah renungkan itu? Kalau kita renungkan seperti itu, keselamatan saudara pasti tidak akan sia-sia. Anugerah yang Tuhan berikan pasti tidak akan saudara sia-siakan. Saudara akan berkata seperti Rasul Paulus, Tuhan terima kasih, aku rusak, aku gak layak. Untung ada anugerah Tuhan. Anugerah itulah yang bekerja, membuat aku melakukan ini, melakukan itu. Terus Tuhan, jangan tinggalkan aku. Amin saudara. Itulah sikap hati yang benar. Ketika membaca bahwa Tuhan bicara kepada pribadi-pribadi para rasul yang kumpul bikin sidang sinode waktu itu. Rapat pengurus. Sebentar ada rapat pengurus. Ada rapat multimedia. Ketika kita merenungkan, aku sudah diselamatkan, aku ada Roh Kudus. Tuhan bicara. Supaya keputusan-keputusan yang aku ambil, teman-temanku ambil, pengurus ambil, adalah keputusan-keputusan di dalam pimpinan Tuhan yang mendatangkan berkat Tuhan. Saudara, ini bukan hanya buat gereja, tapi buat keluarga saudara. Waktu mau memutuskan ini apakah teman hidup yang Tuhan berikan, pasangan hidup, apakah ini pekerjaan yang dari Tuhan, apakah ini harus saya putuskan anak saya begini, anak saya begitu. Tuhan bisa menyatakan kehendaknya kepada saudara dan kepada saya. Amin saudara. Kita gak berapa yakin. Kadang-kadang kita pikir, masa sih masih ada penyataan eksistensial Tuhan bicara? Benar saudara. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus, ada wahyu eksistensial, di mana istilah ini diangkat oleh John Frame. Dia katakan Tuhan masih bekerja pada setiap pribadi, orang-orang yang taat, yang percaya, yang ada Roh Kudus, yang sudah terima anugerah keselamatan. Bagian yang terakhir, ayat 8 dan ayat 9. Perhatikan saudara, tidak ada perbedaan. Kisah Rasul 15, ayat 8 sampai 9. Dengan jelas, Rasul Petrus sebagai orang yang paling senior pada waktu itu, dia tahu Tuhan pilih dia, Tuhan panggil dia jadi sokok guru, jadi orang penting di dalam gereja mula-mula, supaya dia boleh menyatakan kehendak Allah bagi orang yang menerima Kristus, bagi gereja mula-mula. Ayat 8, ayat 9 kita baca sama-sama. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Tidak ada perbedaan. Tuhan tidak membeda-bedakan, oh ini kelompok ini, suku ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang cantik, ini orang gak cantik, ini orang bodoh, orang pintar. Tuhan tidak mengadakan pembedaan. Saudara dan saya mengadakan pembedaan, bikin kelompok marginal, kelompok yang elit, kelompok ini, kelompok itu. Organisasi memang selalu begitu saudara, bikin kelompok-kelompok tertentu. Tapi di hadapan Tuhan, ketika bicara tentang keselamatan, tidak ada perbedaan, tidak ada pembedaan juga. Maka hari ini saya teringat ada satu aplikasi di handphone saudara, namanya The Navigator's Discipleship. Nanti saudara boleh download itu, Navigator Discipleship, pemuritan navigator, yang dicetuskan oleh Dawson Trotman tahun 1933, menjadi contoh. Dia merangkum lintas generasi, dari yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, dibikin satu program pemuritan
supaya kelompok-kelompok pemuridan dari yang kecil terus berkembang boleh diberkati. Saya teringat kemarin di dalam pemahaman Alkitab kita bicara tentang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan itu saya mau akhiri renungan hari ini melihat Yakub dan Esau dari Roma pasal 8. Mungkin saudara sebagian sudah baca ayat-ayat itu dari Roma pasal 9. Dikatakan Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara bingung gak baca ayat itu? Saya bingung. Kok Tuhan mengasihi Yakub, benci sama Esau? Terus kita ambil ayat itu. Makanya kalau gue benci sama orang itu, lu jangan salahin gue ya. Ada ayatnya, Roma 9. Tuhan aja benci. Makanya saya ikut jadi benci sama orang itu. Benci di sini maksudnya di dalam teks Alkitab ini tidak mengasihi, tidak memilih Esau. Itu artinya benci. Bukannya artinya kita benci seorang, kita matiin dia biar dia bangkrut, biar dia tutup tokonya. Gue benci sama dia nggak bisa apa-apa, gue benci. Bukan, saudara. Allah membenci Esau, artinya Allah tidak memilih Esau untuk dipakai oleh Tuhan menjadi keturunan bangsa Israel. Dari Yakub akhirnya lahirlah keturunan-keturunan yang menjadi umat pilihan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, termasuk Yakub. Dan menariknya saudara, ketika mereka lahir, bahkan dikatakan sebelum mereka dilahirkan, Tuhan sudah memilih. Jadi pada waktu lahir, masih bayi, si Yakub pegang tumit si Esau, kokonya. Alkitab tulis, arti Yakub itu pemegang tumit. Terus Tuhan bilang, sebelum mereka dilahirkan, aku sudah pilih Yakub untuk meneruskan garis keturunan bangsa pilihan, tapi Esau aku biarkan. Maksudnya apa, saudara? Kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, di dalam kekekalan kelak kita menerima anugerah keselamatan, saudaralah Yakub, Yakub rohani, sayalah Israel rohani. Maka saudara perhatikan antara Yakub sama Esau. Yakub hidupnya penuh dengan disiplin Tuhan, tapi Esau tidak ada disiplin Tuhan, dibiarin aja. Kita maunya yang mana? Mau didisiplin atau dibiarin? Disiplin tuh gak enak, saudara. Ditegor, dinasihatin, dikasih tahu salah, belok kiri. Tapi kalau dibiarkan, biarin aja kamu. Mau mandi, mau gak mandi, mau belajar, gak belajar, mau sekolah, gak mau sekolah, terserah, suka-suka kamu. Bahaya gak, saudara? Kita kadang-kadang perlakukan itu kepada anak cucu kita lupa sama Tuhan. Kalau Tuhan diamkan saudara dan saya, terserah kamu mau apa, bahaya. Tapi kalau Tuhan masih disiplin, Tuhan ingatkan, Tuhan tegur. Kalau ada orang sahabat masih mau bicara sama saudara, kesalahan kasih tahu kita dengan cinta kasih, mendoakan, saudara dan saya mesti bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, cuma 2 orang yang amin, karena memang susah. Kita nggak suka didisiplin, kita nggak mau seperti Yakub. Kita maunya berkatnya seperti Yakub, tapi diperlakukan seperti Esau. Apakah Esau tidak diberkati? Diberkati, tapi diberkati hanya dengan anugerah umum. Dia jadi bangsa yang besar. Saya cari tahu dari dia keturunannya akhirnya jadi bangsa Moab, bangsa Amon, keturunan dari Esau, bangsa-bangsa yang menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada berhala. Ngeri, saudara. Kalau Tuhan biarin kita, hancur hidup kita. Maka ketika kita terima anugerah, saudara pikirkan baik-baik. Makin kita pikirkan anugerah Tuhan, makin saudara semakin hari semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Harap firman Tuhan hari ini boleh terus mengubah hidup saudara, mengubah hidup saya. Ketika kita mengerti, memahami anugerah, Tuhan terima kasih. Sebelum saya melakukan ini, sebelum saya berbuat baik, sebelum saya ajak orang ke gereja, ternyata anugerah Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita berdoa.
kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Kalau anugerah Tuhan tidak diberikan kepada kami, sampai kapanpun kami mendengar, dan mendengar, tidak mungkin kami bisa diselamatkan. Kalau kami sudah diselamatkan, anugerah Tuhan tidak bekerja atas hidup kami, kami juga tidak akan pernah work out mengerjakan keselamatan kami. Kami akan memandang rendah keselamatan itu. Hamba-Mu berdoa, biarlah anugerah yang mahal itu, anugerah yang sudah dibuktikan di atas kayu salib melalui kematian Kristus, boleh terus bekerja dalam diri setiap kami. Cerahkan pikiran kami, bagaimana merespon anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami jauh daripada sempurna. Hari demi hari, kami jatuh bangun. Namun kami tetap bersyukur ketika kami jatuh pun di sana ada anugerah Tuhan. Ketika kami gagal sekalipun, di situ ada anugerah Tuhan. Dan ketika kami berhasil, kami juga sadar itu juga karena anugerah Tuhan. Sehingga kami tiap-tiap hari merenungkan apakah kami sudah kerjakan dengan takut dan gentar keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Berbicara terus kepada setiap anak-anak-Mu, kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.